Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan pada Sabtu malam ini, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati puji-pujian akan kami nyanyikan. Berkati firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk teman-teman semua, mari kita menyanyikan lagu Mars P3M. P3M dimuliakan Tuhan, akan saling serta mengikut Tuhan. P3M diteguhkan iman, penuh kasih, iman dan pengharapan. Setiap hari membaca firman Tuhan, dengan doa bangkit semua godaan. Seringiran puji Tuhan, menjelaskan Kristen yang benar. P3M penuh kesopanan, bersemangat membaca firman Tuhan, tetap bersaksi biarpun korban, menjadi terang dan memuliakan Tuhan. Yuk teman-teman, dengan hati yang bersungguh-sungguh mari kita panjatkan sebuah pujian. Kita nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, kekuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu.
perkasa perbuatan di hidupku. Terpujilah Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita bisa hidup sampai sekarang. Hanya berkat kemurahan Tuhan saja. Oleh sebab itu kita sepatutnya bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia. Mari kita menyanyikan lagu berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi nyanyi lagu ini dengan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancang masa depan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita berseru kepada Tuhan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi tanyakan terima kasih Yesus. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Di masa saat ini, di masa yang begitu sulit seperti ini, seringkali kita tidak mengerti, seringkali kita lupa akan Tuhan. Namun biarlah saat ini kita percaya bahwa waktu Tuhan, rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk kemuliaan dan untuk kebaikan kita, umatnya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali kita nyanyikan lagu ini dengan iman yang teguh bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun kita melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita, selalu punya waktu yang terbaik untuk kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita serahkan waktu kepada penginjil. Ya, ini boleh nih buka mic. Shalom bro. Ya teman-teman, hari ini ya kita bersyukur ya, terutama P3GMI bisa dihadiri juga ya dengan oleh teman-teman dari Pos PI, JP ya, teman-teman dari Kota Pare. Mana suaranya nih? Halo. Ada 3.000 orang. Dari Sunggal, mana suaranya Sunggal? Halo, kami dari Sunggal. Ye, hore. Saya tetangganya Sunggal. Dekat sekali nih. Ya, welcome buat semuanya yang mungkin baru pertama kali join di P3GMI Gloria, ya, ataupun yang udah sering ikut. Kita berharap sih wadah seperti ini kita bisa pakai untuk saling kenal, saling menyapa, tapi juga boleh saling bertumbuh ya. Mungkin selama ini bosen ya di rumah, nggak bisa ke gereja, nggak bisa kumpul sama teman-teman. Tapi mungkin yang di pos masih lebih ada kemungkinan ya buat kumpul. Tapi yang di Gloria sih, yang di pusat ya harus menunggu instruksi lebih lanjut ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar ya, dari firman Tuhan tentu saja. Saya pengen ngajak kita belajar satu tema, kita renungkan, dan juga kita belajar untuk lakukan, yaitu mencintai Tuhan setiap hari. Ya, mencintai Tuhan setiap hari. Enak ya kalau dari Zoom gini, tinggal bikin slide-nya itu jadikan background. Kayak gimana gitu ya. Nah, sebelum kita sama-sama baca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang indah kami boleh bersekutu bersama-sama. Bukan hanya kami dari GMI Gloria, tapi juga teman-teman dari POS, dari JP, bahkan juga yang mungkin baru pertama kali mengikuti persekutuan bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan kami bersyukur Tuhan di dalam kesempatan malam hari ini, dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing, kami boleh menikmati satu persekutuan. Kami tidak bisa membayangkan kalau pandemi ini terjadi mungkin 50 tahun yang lalu, ketika kami belum bisa, ketika orang-orang belum bisa berkumpul secara online.
mungkin semua harus tertahan di rumah dengan kebosanan, dengan kebingungan. Dan kami bersyukur di masa seperti ini kami boleh tetap bersekutu bersama. Bahkan kami bisa bersekutu walaupun jarak kami demikian jauh. Ada yang dari Sunggal, ada yang dari Kota Pare, bahkan ada yang dari Jakarta. Tuhan, kami bersyukur untuk semua tangan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, ketika kami akan sama-sama belajar, merenungkan firman-Mu dan juga belajar untuk menghidupinya, biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang memakai setiap peralatan yang kami gunakan ini, jaringan yang kami pakai, biarlah kiranya semuanya juga boleh menunjang setiap bagian yang akan kami nikmati di dalam persekutuan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, saya pengen bacain satu pasal dari Alkitab buat teman-teman ya. Satu pasal yang saya yakin teman-teman juga udah sering dengar, udah familiar, yaitu dari Mazmur pasal 1. Teman-teman kalau bisa buka Alkitab, atau mungkin switch dari Zoom ke Bible, ya silakan. Ya, bisa dibuka masing-masing. Atau kalau ada yang udah menghafalkan gitu ya, silakan mengingat kembali dari ingatannya. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, sedemikian jauh pembacaan dari Mazmur pasal 1. Nah, teman-teman, siapa yang tahu permainan ini? Lagi ngetren nih. Ada yang udah mainin game ini? Ya, ada yang senyum-senyum gitu ya. Wah, udah mulai betul nih. Ini game Among Us, ya, atau yang sering kali orang-orang dengar itu imposter gitu ya. Nah itu kalau teman-teman pada buka di Instagram tuh banyak banget orang yang main game ini, ya. Terutama akhir-akhir ini. Padahal game ini dibuatnya itu sudah dari 2 tahun yang lalu, ya. 2 tahun yang lalu yang bikin programnya itu 3 orang. Dan ternyata baru boomingnya sekarang. Nah, banyak orang yang sangat tergila-gila dengan game ini sampai mereka itu bisa main setiap hari, bahkan bukan cuma itu, ada yang tergila-gilanya itu sampai bikin bukan cuma mod itu maksudnya ya sejenis kayak bajaknya gitu ya, yang bisa pakai berbagai jenis baju dan sebagainya, tapi bahkan sampai ada yang ngehack gitu ya, ngehack game ini sehingga ketika main itu pasti menang dia, pasti menang. Entah dia bisa milih untuk jadi imposter gitu ya, jadi penjahat dan tiba-tiba dia bisa sekali bunuh langsung beberapa orang gitu ya. Nah, sangkin orang itu tergila-gilanya dengan game ini. Saya nggak habis pikir loh. Game yang sederhana, game yang seharusnya bisa dinikmati banyak orang, tapi kok ada orang yang sampai nge-hack game ini, ya, supaya dia bisa menang terus. Ya, padahal ada kenikmatan tersendiri sebenarnya, ya, ada kekesalan, kita menikmati keselnya itu ketika kita dituduh dan ujung-ujungnya difitnah, dibuang gitu ya. Padahal bukan kita yang salah gitu, dan ternyata yang fitnah kita itu justru itulah penjahatnya gitu ya. Ada kenikmatan tersendiri sebenarnya, kesel ya kesel gitu ya, tapi toh itu masih kita lakukan, kita mainkan ya. Jadi sebenarnya main game ini ya, ketika kita menang ataupun kalah itu sebenarnya ada kenikmatannya, tapi herannya ada orang yang sampai ngehack demi
bisa menang gitu ya, saking saya boleh katakan itu tergila-gilanya dengan game ini. Nah, saya harapkan sih teman-teman nggak pada terlalu tergila-gila ya dengan game ini sampai entah itu lupa waktu lah, atau sampai lupa keluarga, atau sampai jadi ahli tukang fitnah jadinya ya. Bukan cuma tukang gosip, tapi tukang fitnah ya. Jangan sampai di antara kita semakin ahli di dalam fitnah orang dari game ini. Nah, game ini ya, Among Us ini bikin orang tergila-gila. Ya. Ini sebuah hiburan yang sederhana. Dan ini saya pikir sih nggak bakal bertahan sampai terlalu lama. Ya. Saya berpikir bahwa game ini paling bisa bertahan 2 tahun, 3 tahun. Ya. Dan habis itu saya menduga orang-orang akan beralih ke game lain yang mungkin punya gameplay yang berbeda ataupun yang lebih segar daripada game ini. Nah, game yang cuma bisa bertahan beberapa waktu lamanya saja, yang datangnya juga baru 2 tahun yang lalu, bisa membuat orang, bahkan mungkin kita diantaranya begitu tergila-gila, padahal game ini nggak punya nilai kekal. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita dan sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita ini untuk kita nikmati, yang memiliki nilai yang kekal. Apakah kita tergila-gila dengan apa yang Tuhan sudah berikan ini? Saya harapkan sih dari pembelajaran kita malam hari ini kita bisa semakin tergila-gila dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tentunya bukan kita menjadi gila gitu ya, tapi kita mencintai Tuhan ya, dan bukan mencintai cuma semusim atau sesaat, tapi mencintai Dia setiap hari. Ya. Nah, teman-teman, saya pengen kita belajar dari Mazmur 1 yang tadi kita sudah baca itu. Ya. Di sini ada beberapa resep supaya kita ini bisa tergila-gila atau bisa cinta sama Tuhan setiap hari. Ya. Tapi juga ada hal-hal yang dari sini kita akan belajar untuk hidupi ya setiap harinya. Nah, di dalam Mazmur pasal yang pertama ini satu Mazmur yang diyakini ditempatkan di urutan pertama itu karena ini menjadi dasar gitu ya untuk melihat 149 pasal selanjutnya. Ya. Karena yang mengumpulkan Mazmur ya, dari teman-teman kita yang ada di Perjanjian Lama sana, mengumpulkan Mazmur ini dan mereka sadar bahwa ini adalah firman Tuhan. Ya. Ini adalah kebenaran Tuhan, sehingga mereka ketika menyusunnya ya menyusun dengan sedemikian rupa sehingga ada sebenarnya makna teologis di balik itu. Jadi Mazmur 1 ini boleh dikatakan ini Mazmur yang jadi dasar dari pembacaan 149 yang lain, dan tentu saja ini juga menjadi dasar bagaimana kita membaca keseluruhan Alkitab kita. Nah, Mazmur pasal 1 ini berbicara tentang satu rasa cinta ya akan firman Tuhan. Tapi juga di dalam Mazmur ini ada perbandingan antara orang yang hidupnya tidak sejalan dengan firman Tuhan dengan orang yang hidupnya sejalan dengan firman Tuhan. Ya. Jadi ada sekelompok orang yang tidak sejalan dengan kebenaran Tuhan, ada sekelompok orang lain yang sejalan dengan kebenaran Tuhan. Dan ini jadi satu perbandingan bagi penulis Mazmur ini. Tentu saja dia memberikan satu pandangan, memberikan satu penglihatan gitu secara bergantian dimulai dari orang yang tidak kenal atau tidak suka dengan kebenaran Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang 1 ini, tapi uniknya seperti ini, ditulisnya itu berbahagialah orang yang tidak. Ya, yang tidak. Kalau saya sebagai penulis ya, saya akan lebih milih, saya langsung tulis berbahagialah orang yang memang baik gitu, yang benar. Tapi penulis di sini menuliskan dengan memulainya dengan orang-orang yang justru tidak terlebih dahulu, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini ciri-ciri orang yang ditunjukkan oleh pemazmur, orang-orang yang ya boleh dikatakan berdosa gitu ya. Mereka itu yang
yang berdosa, mereka pencemooh, mereka orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran, gitu ya. Nah, di sini penulis Mazmur ini menuliskan terlebih dahulu, saya, ya maksudnya kayak, anggap saya membahasakan gitu ya. Saya senang karena saya itu bukan seperti mereka. Saya senang karena saya ini nggak seperti mereka. Yang, ya itu tadi, yang mendengar nasihat orang fasik, yang kumpul di antara orang berdosa, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini ada pembagian-pembagian tentu saja. Ya, di situ dikatakan bahwa ada nasihat orang fasik, gitu ya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka membual, gitu ya, dan kemudian orang-orang yang juga tidak suka kepada kebenaran. Jadi pemazmur ini langsung dibatasi, saya berbahagia, gitu ya, atau saya diberkati ketika saya tidak seperti mereka, tidak mengikuti cara hidup mereka. Nah, pertanyaannya, cara hidup si pemazmur seperti apa? Itu ada di ayat 2. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan dari ayat ketiga sampai akhir itu bicara soal bagaimana ciri-ciri mereka, ya 3-3 itu ciri-cirinya orang yang benar, dan 4 itu ciri-ciri orang fasik, gitu ya. Dan hasilnya nanti ya, tujuan akhir mereka itu seperti apa. Nah, kuncinya tentu saja ada di ayat 2, ayat 2 itu. Yang kesukaannya, kalau boleh saya langsung kaitkan dengan bagian pertama. Tadi berbahagialah atau diberkatilah, atau inilah sebuah kebahagiaan yang sejati, yaitu orang yang suka Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini seperti ada satu permainan kata di situ ya. Nah, berbahagia itu bisa juga diartikan seperti diberkati ataupun bersukacita, gitu ya. Sebuah sukacita bagi orang yang suka akan Taurat Tuhan atau perintah Tuhan, atau yang boleh dikatakan orang-orang yang punya hasrat ya terhadap firman Tuhan. Jadi ada satu kebahagiaan karena berhasrat. Ada satu kebahagiaan karena berhasrat, atau kebahagiaan yang sejati adalah berasal dari hasrat terhadap Taurat Tuhan atau perintah-perintah atau hukum-hukum Tuhan. Nah, saya yakin di antara kita ya mungkin semuanya atau paling nggak sebagian besar sudah pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Ya, jatuh cinta dengan lawan jenis pastinya, jangan dengan sesama jenis. Bahaya kalau dengan sesama jenis. Tentu saja pernah jatuh cinta, dan ketika kita jatuh cinta itu, ya rasanya itu pengen banget untuk ketemu terus. Kalau dikasih jatah waktu ketemu seminggu cuma sekali, waduh itu sangat tersiksa sekali. Makanya orang-orang yang LDR itu bergumul dengan sangat berat gitu ya. Harus jarang-jarang ketemu. Untungnya sekarang udah ada apa namanya? Udah ada media untuk bisa video call. Kalau saya ingat flashback cerita. Ketika saya dulu pertama kali pacaran itu masih belum ada yang namanya handphone. Gila udah tua banget. Jadi gimana dong? Dan bertepatan waktu itu pacarannya itu LDR. Saya di Medan, pacar saya sekarang udah jadi mantan pastinya, dan bukan jadi istri. Itu LDR, dia di Jakarta gitu. Jadi kami komunikasinya pakai apa? Pakai surat. Aduh, kebayang betapa tuanya saya. Masih bisa ya pacaran pakai surat. Tapi itulah yang saya jalani gitu ya. Menjalani pacaran dengan surat, dan ketika surat itu datang gitu ya, waduh ini jadi satu kebahagiaan yang benar-benar gitu. Padahal saya nanti udah, ya maksudnya gini, saya terima surat itu, saya langsung baca, saya langsung di situ tulis jawabannya, saya kirimkan gitu ya.
dan mungkin baru beberapa minggu kemudian bisa nyampe. Sedih ya. Jadi kalau seandainya saya hari ini cerita tentang ini gitu ya, dia terimanya bisa jadi cerita saya sudah berbeda. Gitu. Pergumulan saya sudah berbeda. Dan nanti nunggu dia balas itu berarti kira-kira 1 bulan. Jadi bayangin ya, ngobrol sama pacar sebulan sekali. Itu berat. Tapi untungnya ada media komunikasi itu, dan walaupun terbatas, tapi itu menjadi satu kegembiraan. Gitu ya. Sekarang ini banyak orang justru meremehkan ketika mereka bisa ketemu setiap hari, bisa ngobrol setiap hari, atau mungkin video call setiap hari, jadinya relasi itu jadi remeh, gitu ya. Dan tentu saja kita nggak pengen seperti itu. Nah, tapi ketika ada rasa cinta, kita akan sangat-sangat mensyukuri, sangat-sangat merasa terberkati dan berbahagia ketika kita mendapatkan surat cinta dari orang yang kita cintai. Nah, apalagi kalau di sini kita lagi bicara surat cinta dari Tuhan yang setiap hari sebenarnya kita bisa baca. Setiap hari kita bisa akses itu. Dulu mungkin kita harus bawa Alkitab kemana-mana, ya, yang buku itu repot, iya. Belum lagi kalau Alkitabnya agak gede. Ya, mau bawa Alkitab yang cuma seukuran kayak gini, mesti bawa kaca pembesar gitu ya. Baru baca 2 ayat, mata udah sakit duluan. Sekarang enak, di handphone masing-masing udah bisa bawa Alkitab gitu ya. Tapi sama gitu. Jadinya ketika kita bisa akses itu setiap hari tanpa ada batasan waktu, kita jadi meremehkan keindahan dari surat cinta dari Tuhan itu. Nah, teman-teman, saya pengen ngajak kita untuk melihat lebih dalam gitu ya. Mazmur pasal 1 terutama ayat 2 ini. Apakah kita punya rasa kesukaan, hasrat yang sangat mendalam kepada Taurat Tuhan atau kepada firman Tuhan, kepada Alkitab? Apakah kita punya rasa suka itu yang membuat kita begitu enjoy sekali, yang menunggu-nunggu waktunya kita bisa ketemu lagi dengan surat cinta dari Tuhan? Nah, teman-teman, saya yakin sebagian besar ya teman-teman tahu hobi saya atau kesukaan saya. Tahu ini apa? Bilang. Ya, apa? Ada kelihatan nggak? Starbucks gitu ya, Starbucks, tumbler Starbucks. Ini koleksi saya yang sudah sangat banyak gitu ya. Nah, saya senang banget ngoleksi tumbler Starbucks gitu ya. Tumbler yang lain ogah lah gitu. Buat saya. Buat teman-teman kalau ada yang suka ngoleksi Tupperware ya terserah teman-teman ya. Atau ngoleksi yang lain. Pasti teman-teman punya koleksian. Nah, ketika saya koleksi tumbler itu, saya punya satu kesenangan tersendiri ya ketika saya ngeliatin tumbler saya, ketika saya susun ulang tumbler saya. Jadi udah beli nih, udah banyak, udah masukin ke lemari gitu ya. Sesekali bisa itu dikeluarin gitu ya, dikeluarin, dilihat-lihat lagi, dicek lagi ada yang lecet nggak, berdebu nggak gitu ya. Bahkan beberapa sebagian dari tumbler saya itu saya tahu peristiwa ketika saya belinya, ataupun tumbler yang dikasih orang ke saya itu saya tahu itu tumblernya siapa yang ngasih gitu ya. Atau saya nitip ke siapa saya tahu gitu. Saya tahu ceritanya di balik dari sebagian saya nggak bisa bilang semua dari tumbler ini. Jadi rasa cinta saya kepada tumbler ini, pada Starbucks ini membuat saya bisa tahu kisah di balik dari sebagian tumbler itu. Nah, kalau bisa tahu kisah di balik semuanya ya luar biasa. Nah, contohnya seperti ini, tumbler yang cukup baru gitu ya, baru keluar seasonnya gitu, dan tumbler ini adalah tumbler edisi Indonesia gitu ya, dan kebetulan yang saya miliki ini yang tumbler Medan. Hilang tulisannya. Ya. Tumbler yang Medan. Jadi di sini ada gambar peristiwa legenda Danau Toba dan sebagainya. Ya. Jadi
Saya tahu peristiwa ketika saya beli ini, gitu ya. Saya pergi bersama Mami Ani, ya, Jemaat Gloria, gitu ya, dan kami ngumpulin beberapa itu untuk bisa beli, gitu ya, ngumpulin duit untuk bisa beli. Maksudnya untuk saya beli, dia beli, pas itu ada diskon juga. Jadi saya tahu ceritanya. Nah, saya yakin ketika teman-teman misalnya ya, dapat sesuatu hadiah, teman-teman bisa tahu, oh ini yang ngasih siapa, yang ngasih itu peristiwanya seperti apa. Mungkin waktu dia ngasih dia sembunyi-sembunyi gitu ya, atau mungkin dia ngasihnya itu terang-terangan, atau dia ngasihnya itu tinggal ngeletakin aja di meja saya gitu. Tapi itu berkesan sekali bagi saya. Nah, apakah ketika kita punya rasa cinta atau rasa yang berhasrat terhadap benda yang kita miliki, apakah itu juga tercermin ketika kita melihat firman Tuhan, Taurat Tuhan? Jadi di bagian yang 2a ini dikatakan bahwa berbahagialah orang, atau jadi sebuah kebahagiaan atau sukacita bagi orang-orang yang suka banget, berhasrat sekali dengan Taurat Tuhan. Jadi cobalah dari sekarang, kalau selama ini belum, dari sekarang cobalah ketika teman-teman melihat Alkitab, lihatlah itu sebagai sebuah kesukaan, sebagai satu yang membuat hasrat teman-teman itu begitu besar dan menggebu-gebu gitu ya, dan teman-teman bisa baca itu dengan sangat enjoy. Saya yakin ketika teman-teman bisa enjoy baca Alkitab, teman-teman di satu sisi akan lupa waktu, dan di sisi lain teman-teman pasti bisa dapat message-nya Tuhan ketika teman-teman enjoy. Ya. Seringkali kita pikir kita nggak bisa enjoy karena kita nggak dapat pesan apa-apa. Jangan-jangan kita itu nggak dapat pesan apa-apa karena kita nggak menikmati, kita nggak enjoy. Ya. Jadi enjoy dan dapat message-nya Tuhan itu sesuatu yang nggak bisa terpisahkan. Nggak ada orang dapat message-nya dari Tuhan tanpa dia bisa enjoy dengan firman Tuhan, itu nggak bisa. Perlu ada message, perlu ada enjoyness-nya. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita enjoy, nggak mungkin kita nggak dapat message dari Tuhan. Walaupun kadang message-nya dari Tuhan itu tidak menyenangkan buat kita. Jadi teguran dari Tuhan buat dosa-dosa kita. Bisa. Ya. Tapi itu akan membawa kita semakin lagi cinta akan Tuhan. Ya. Tapi cinta kepada Tuhan itu bukan cuma cinta yang bisa kita nikmati itu sekian lama sekali, gitu ya. Seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Beberapa hari yang lalu kita baru aja merayakan, ya yang Chinese terutama, tapi yang non-Chinese juga pasti kecipratan, festival apa namanya, musim gugur, ya, makan kue bulan. Kue bulan itu jadi kenikmatan tersendiri karena itu didapatkan setahun sekali. Entah itu dikasih atau mungkin beli atau dibeliin, ya, atau kita yang beliin ke orang. Memang ada kenikmatan tersendiri, tapi ketika kita lagi pengen, susah banget nyari. Nah, sekarang sih enak ya, zaman kayak gini mau bikin sendiri bisa. Cuma kalau dulu-dulu mah susah gitu ya, untuk bisa menikmati yang setahun sekali itu. Bayangkan kalau misalnya Desember kita tiba-tiba lagi pengen kue bulan, wah mau nyari di mana gitu ya. Akan sangat nggak enak ketika kita hanya sekadar menikmati sesuatu itu, ya. Lama-lama sekali baru kita nikmati. Ya. Memang kata orang kalau lama-lama sekali itu bisa bikin kangen. Tapi apa gunanya kangen setahun makan cuma setengah hari gitu, setengah hari. Makan cuma beberapa menit masuk mulut habis gitu. Dan besoknya juga udah dibuang lagi. Percuma dong kita kangen setahun cuma makan segitu. Tapi gimana kalau misalnya kita bisa menikmati itu setiap waktu? Ada nggak sih yang di sini yang begitu berhasrat terhadap nasi putih? Saya hadir. Masih ada ya gitu ya. Seringkali kita merasa bahwa nasi putih itu udah terlalu biasa gitu ya. Tiap hari juga kita makan. Bahkan kalau lauknya nggak menyelerakan, aduh nasinya itu rasanya ya udahlah bye-bye gitu ya.
kita jadi kehilangan rasa nikmatnya nasi putih, gitu ya. Karena udah terlalu biasa juga. Karena kita nggak ngerasa bahwa itu sesuatu yang krusial atau penting. Nah, tentu saja kita pengen supaya hasrat terhadap firman Tuhan itu bukan hanya terjadi setahun sekali seperti kue bulan tadi, tapi juga kita nggak berharap bahwa kenikmatan terhadap firman Tuhan itu luntur seperti kita udah terlanjur biasa makan seperti makan nasi. Tapi biar kita bisa menikmati itu sesering mungkin dan se-enjoy mungkin. Ya. Di ayat yang kedua B ini dikatakan, ya kalau saya boleh kutip kembali dari ayat 1 tadi, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Berbahagialah orang atau diberkatilah orang atau jadilah sebuah kebahagiaan dan sukacita ketika bisa menikmati Taurat itu siang dan malam. Nah, di sini merenungkan itu pakai istilah meditasi atau kontemplasi. Ya. Jadi itu sesuatu yang direnungkan itu bukan cuma sekadar oh saya ingat kembali, oke, ting gitu ya. Tapi itu sesuatu yang kalau misalnya gitu ya, misalnya air yang keruh itu dibiarin sampai ngendap, sampai ada endapannya. Itulah kira-kira yang boleh dikatakan seperti meditasi. Jadi membuat sesuatu itu jadi mengendap. Jadi ada endapan atau ada zat yang memang kelihatan di situ. Nah, bagaimana kita bisa merenungkan Taurat siang dan malam? Atau boleh dikatakan ya setiap hari. Teman-teman, saya punya 3 tips buat kita. Ya. Dan 3 tips ini saya juga akan bagikan dalam bentuk ilustrasi atau dalam bentuk analogi. Yang pertama itu saya ngajak kita mengingat kembali masa kita lagi sekolah atau kuliah. Coba bayangkan lagi di kelas gitu ya, guru atau dosen lagi membagikan materi pelajaran, gimana caranya supaya teman-teman itu bisa mengingat materi pelajaran itu. Kebanyakan pasti udah pada lupa. Semua materi pelajarannya udah dikembalikan ke gurunya. Cara paling sederhana, paling mendasar yang selalu guru tekankan adalah catat. Ya. Di masa SD, SMP, SMA kita diwajibkan buat nyatet. Waktu kuliah mungkin ada dosen yang masih mewajibkan, tapi ada dosen juga yang udah cuek. Kamu mau nyatet silakan, nggak nyatet juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi itu membentuk satu habit untuk nantinya kita bisa semakin hafal dan semakin ingat lagi. Nggak mungkin ketika dosen itu menyampaikan sesuatu selama 1 jam kita bisa tanpa nyatet, kita bisa langsung tahu semua isinya, kecuali kalau teman-teman itu punya kemampuan khusus gitu ya. Ada orang-orang autis yang bisa seperti itu, maksudnya orang-orang yang memang penderita autisme yang punya kemampuan seperti itu. Tapi kalau buat kita, saya yakin 5 menit yang disampaikan guru atau dosen aja kita nggak bisa hafal gitu ya, kalau kita nggak nyatet. Begitu juga dengan firman Tuhan. Satu langkah yang kita bisa lakukan, kita bisa merenungkan firman Tuhan itu adalah kita catat. Catat apa? Ketika kita baca, coba buat catatan-catatan. Ya. 1 kalimat kah gitu ya? Atau mungkin bisa jadi 1 paragraf, atau bahkan bisa jadi 1 halaman catatan kita, entah itu pertanyaan kah yang mungkin kita ketika baca kita nggak ngerti, kita bisa buat catatan itu ya. Mungkin kita tiba-tiba ketika baca itu kita teringat dengan ada kejadian di mana kita diingatkan dengan ayat itu, kita bisa catat itu ya. Jadi itu jadi satu journaling yang baik buat kita. Kita bisa catat ya apa-apa aja yang kita bisa dapatkan dari perikop itu, dari pasal itu, dari ayat itu misalnya ya. Atau kita bisa bedah ayat itu. Ya kalau yang sudah lebih advance kita bisa bedah ayat itu. Misalnya tadi yang berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Nah, berbahagia itu artinya apa sih? Bedah coba. Entah itu melalui kita berpikir ya, atau tiba-tiba Tuhan ngeklik kita bisa mendapatkan inspirasi tertentu, atau kita bisa baca materi yang lain, buat catatan itu. Berbahagialah itu apa, merenungkan itu seperti apa, Taurat itu apa sih, siang dan malam itu apa, gaya bahasanya apa. Nah, itu tapi itu sudah lebih advance. Kalau teman-teman suka yang seperti itu silakan. Ya kali aja teman-teman ketika membuat catatan selama 30 hari, teman-teman udah bisa bikin buku. Kalau teman-teman rajin nyatet dan catatan teman-teman itu cukup banyak gitu ya, teman-teman udah bisa bikin buku. Bahkan itu bisa jadi, mungkin jadi buku renungan yang bisa jadi berkat buat teman-teman yang lain. Kenapa? Karena itu hasil perenungan kalian. Itu hasil pertanyaan-pertanyaan kalian, pergumulan kalian dengan Tuhan. Dan di situ kalian belajar untuk merenungkan. Ya. Kalian catat apa-apa saja yang kalian bisa dapatkan, kalian bisa temukan dari ayat itu, entah itu pertanyaan, entah itu idea, entah itu ilustrasi cerita, ataupun yang lain-lain. Mungkin kalian teringat dengan khotbah yang pernah disampaikan oleh pendeta atau penginjil gitu ya. Oh ini pendeta ini atau contoh Eka pernah nih khotbahin Mazmur 1 nih, teringat dengan ilustrasi nyatet catatan di kelas gitu ya. Ya kalian bisa catat itu, menambah untuk wawasan kalian juga, ya. Menolong kalian untuk merenungkan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kalian lagi di sekolah, ya, dan saatnya untuk ujian atau mungkin kuliah lah, saatnya untuk ujian. Ya tentu saja guru atau dosen mengatakan misalnya ya, ujian ini kisi-kisinya itu ya benar-benar sesuai dengan apa yang saya sudah ajarkan, ya. Sesuai dengan apa yang saya sudah kasih di kelas. Nah, apa yang teman-teman lakukan dengan pelajaran yang teman-teman sudah dapatkan itu, atau paling nggak materi di buku yang teman-teman dapatkan? Hafal, ya, dihafalin gitu ya. Pelajaran itu teman-teman baca ulang lagi sampai hafal gitu ya. Atau bahkan ketika sudah hafal pun teman-teman ulang-ulang lagi. Bahkan ada sistem itu belajar bersama itu dengan sistem tanya jawab gitu ya. Saya teringat dulu ketika saya masih kuliah di STT itu, ketika sudah selesai skripsi ada yang namanya ujian komprehensif, atau kami sebutnya ujian kompre gitu ya. Isinya apa sih? Isinya itu sebagian besar adalah ayat-ayat hafalan. Ayat-ayat hafalan gitu ya. Yang jumlahnya itu kalau nggak salah ingat sampai 200 atau 300 ayat, saya lupa sih. Pokoknya sekitar segitulah, ada ratusan lah ayatnya. Dan nanti akan diuji tuh. Entah dia tulis ayatnya isinya apa dan kita disuruh untuk menulis alamat ayatnya, atau dia tulis alamat ayatnya kemudian kita disuruh tulis isi ayatnya apa, atau mungkin dia buat ayatnya itu dengan ada perubahan kata-kata dan dia uji yang mana nih yang harusnya sesuai dengan isi ayatnya gitu ya. Kata mana yang salah, kata mana yang benar gitu ya. Kata mana yang salah silakan kalian koreksi jadi yang benar gitu ya. Tapi maksudnya ketika akan ujian itu, saya teringat kami akan keliling kampus sambil memegang lembaran catatan gitu ya. Isinya apa? Isinya ayat-ayat yang harus kami hafalkan. Jadi kami menghafal ayat itu siang dan malam sehingga kami bisa pakai Mazmur 1 ini, berbahagialah orang yang menghafal ayat siang dan malam untuk ujian kompre. Ya memang satu jokes bagi kami di situ ya. Tapi itu jadi satu pengingat juga bahwa kita belajar untuk menghafal ayat itu supaya kita bisa ingat. Kenapa hafal ayat penting? Ya, karena kita ini nggak tahu kapan kita akan pakai ayat. Ya kalau saya pernah kasih ilustrasi, kita ini mau perang gitu ya. Apakah kita tumpuk dulu berbagai jenis peluru di dalam satu ember gitu ya, dan ketika nanti ada serangan musuh baru kita pilihin peluru mana yang tepat, yang cocok untuk menjaga, untuk membela diri,
Atau kita udah siapin terlebih dahulu pelurunya dengan senjatanya, sehingga sewaktu-waktu ada serangan kita bisa pakai peluru itu, kita bisa pakai senjata itu untuk melawan musuh. Tentu saja kita akan lakukan yang kedua. Orang yang pertama yang nunggu nanti ada serangan dulu baru dia nyari peluru, itu bisa jadi justru membahayakan. Ya. Termasuk juga ketika kita berhadapan dengan situasi hidup kita yang kadang tidak menentu, atau serangan-serangan si iblis yang kita nggak tahu kapan bisa datang. Gitu ya. Apakah kita siap dengan peluru? Ya, dalam arti di sini firman Tuhan, ayat-ayat yang kita sudah persiapkan sebelumnya, kita sudah hafalkan sebelumnya, sehingga ketika ada serangan itu kita bisa tembak balik. Teman-teman, di Matius pasal 4 di situ diceritakan ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Iblis selalu mencobai Tuhan Yesus dengan perkataan, kalau engkau anak Allah, ya, kalau engkau anak Allah, lakukan seperti ini. Kalau engkau anak Allah, lakukan seperti itu. Uniknya, dua dari tiga pencobaan si iblis ini, iblis itu keluarin ayat. Jadi iblis itu hafal ayat Alkitab. Dan bukan hafal ayat Alkitab, dia tahu gimana cara pakai ayat Alkitab itu untuk menyerang. Tapi Tuhan Yesus menjawab bukan hanya 2, tapi 3 pencobaan itu dengan ayat Alkitab. Tuhan Yesus menjawab 3 pencobaan itu dengan Alkitab juga. Ya. Tentu saja itu keluar dari bagaimana Yesus itu menghafal ayat-ayat selama hidupnya, gitu ya, selama dari dia kecil sampai dia besar. Saya kok nggak setuju ya kalau orang bilang bahwa Yesus itu tanpa dia baca pun dia udah tahu, ya. At least sebagai manusia gitu ya. Dia udah tahu semua isi Alkitab. Saya yakin itu juga sebagai manusia bagian dari pembelajarannya. Dari kecil dia sudah diberikan hafal-hafalan ayat sehingga dia juga bisa menjawab itu semua. Maka kita perlu untuk juga menghafal ayat-ayat, terutama ayat-ayat yang sangat-sangat penting yang mungkin hari ini itu berbicara bagi kita perlu hafalkan. Tapi bagaimana kalau ayat itu membingungkan buat kita dan kita nggak tahu gimana ya, kapan ya baru pakai ini? Apa-apa, hafalkan aja. Ya. Belajar untuk menghafal, mungkin 1 hari 1 ayat, atau bahkan mungkin 2 hari 1 ayat. Ya, hari ini saya hafal ayat ini, besok saya hafalkan kembali ayat. Pagi ini saya hafalkan ayat itu, ya sepanjang seharian ini saya akan coba ingat lagi. Tadi pagi saya hafal ayat apa ya? Kalau lupa ya udah nyontek dulu nggak apa-apa. Tapi usahakan nanti malam itu saya nggak perlu nyontek lagi, saya nggak perlu lihat lagi, baca lagi. Tapi saya udah langsung hafal ayat itu. Besok lakukan lagi, sehingga ayat itu jadi satu ayat yang sangat mendarah daging buat kita. Gitu ya. Kalau bisa 1 hari 1 ayat bagus gitu ya, tapi kalau misalnya kesulitan ya udah 2 hari 1 ayat gitu ya. Nanti besok hafalkan lagi. Kemudian setiap hari kita lakukan itu, maka perbendaharaan ayat yang kita hafal itu akan sangat banyak, dan sewaktu-waktu kita dapat serangan dari si jahat, kita bisa pakai ayat-ayat itu untuk menolong kita lepas dari si jahat. Itu bagian yang kedua yang kita bisa lakukan. Dan yang ketiga, ya, bagaimana supaya kita ini bisa merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, bagaimana kita bisa merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, saya teringat dengan hobi saya, ya, yaitu masak. Siapa di sini hobi masak? Entah itu bikin kue lah. Mie. Tapi masaknya bukan Indomie ya, Indomie goreng, enak aja gitu. Terutama bikin kue gitu ya, ataupun ya mungkin masak-masak, atau mungkin ya sebenarnya banyak hal lainnya tentang keterampilan, tapi saya teringatnya dengan masak. Bayangkan kalau saya punya resep dan saya hafalkan resep itu habis-habisan. Setiap hari saya hafalkan. Terus tiba-tiba ke rumah teman dan tiba-tiba ditantang, yuk bikin menu ini yuk gitu. Oke, saya udah hafal
resep-resepnya apa aja. Kemudian udah timbang-timbang semuanya, mulai bingung loh, ini ketika dimasukin ini dan ini, cara ngaduknya gimana ya? Terus ketika ngaduk itu, yang dimasukin yang mana duluan ya? Bingung gitu ya. Ketika saya dikasih resep untuk saya baca, saya bingung gimana ngerjainnya. Lebih gampang ketika saya lihat video dan saya sambil kerjakan. Ya. Dan ketika saya kerjakan sekali, udah bisa, kerjakan kedua kali kadang mesti ngelihat lagi. Kerjakan ketiga kali kadang mesti ngelihat lagi. Kerjakan keempat biasanya udah mulai natural. Nggak perlu baca-baca resepnya atau nonton video masaknya lagi. Dan semakin saya sering melakukan, maka semakin juga saya hafal. Semakin juga saya bisa praktekin itu sewaktu-waktu. Nah, bagian yang ketiga, untuk kita bisa merenungkan Taurat itu siang dan malam adalah dengan kita melakukannya. Ya. Tadi yang pertama kita dengan mencatat, yang kedua dengan kita menghafal, dan yang ketiga dengan kita belajar melakukannya. Ya. Memang nggak semua ayat, ya nggak semua ayat itu praktis bisa dilakukan secara praktis. Ya. Saya harus akui tidak semua ayat itu bisa dilakukan secara praktis, secara langsung. Ya, ada ayat-ayat di mana itu lebih berfungsi untuk menjaga-jaga. Misalnya, jangan berzina, atau lebih ini deh, jangan membunuh. Ya, kadang ayat itu, ya jangan berzina mungkin lebih ini ya. Ayat itu lebih berbicara ketika kita sedang menghadapi sebuah pergumulan gitu ya. Misalnya entah temen ngajakin buat nonton video porno, ataupun misalnya ketika kita lagi sendirian di rumah, di kamar gitu ya, lagi buka-buka Instagram, tiba-tiba muncullah akun-akun yang orang-orangnya itu bajunya kurang bahan, dan tergodalah kita untuk buka akunnya dan melihat lagi ke dalamnya. Di situ ayat itu jadi lebih praktis untuk kita lakukan. Tapi ya, saya yakin dan percaya setiap ayat itu bisa dilakukan dan bisa dihidupi. Walaupun tidak semuanya bisa secara langsung dan secara praktis dilakukan pada saat itu juga. Tapi semua ayat, semua firman Tuhan bisa kita hidupi dan kita jalankan. Kadang bukan dalam hal ayatnya, kadang dalam hal perikopnya. Atau mungkin itu di dalam pasal itu sendiri baru bisa kita temukan meaningnya, atau hal yang bisa kita praktekkan, atau bahkan harus melihat satu kitab itu. Tapi saya percaya semua ayat bisa dipraktekkan, walaupun tidak semua bisa secara praktis pada saat itu juga dipraktekkan. Tapi untuk kita bisa belajar untuk merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan, kita perlu untuk belajar menghidupi setiap saat. Nah, bagi kita yang melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan berhasrat, tentu saja Tuhan punya janji buat kita. Ya. Janji Tuhan adalah supaya kita itu bisa tetap berbuah, menghasilkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bagaimana kita bisa berbuah di dalam hidup kita, tentu saja kita belajar menghidupi firman Tuhan. Background saya, tulisannya itu love like Jesus. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ya. Jadi saya pikir ini satu kalimat ketika saya lagi cari love Jesus gitu kan, untuk membuat jadi background, tiba-tiba muncul kalimat ini yang saya pikir, oh ini bagus nih, baik nih, perlu saya juga tekankan. Jika kita belajar mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita juga belajar, atau ketika kita belajar untuk mencintai Tuhan Yesus setiap hari, berarti kita juga sedang belajar untuk mencintai seperti Yesus mencintai setiap hari. Ya. Yesus juga menghidupi Taurat itu siang dan malam. Ya.
dia bukan hanya membaca dan membuat catatan. Saya nggak tahu apakah Tuhan Yesus buat catatan-catatan gitu ya. Mungkin saja ada, tapi Tuhan Yesus pasti menghafal dan pasti menghidupinya, dan Tuhan Yesus juga mengasihi gitu ya. Ya, maksudnya hidupnya itu dijalani dengan kasih. Tentu saja kita juga berharap kita bisa menghidupi itu setiap hari, setiap saat. Biarlah kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang bisa mencintai Tuhan setiap hari dengan kita mencintai firman-Nya, mencintai apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita berdoa ya. Saya boleh minta untuk Saudara Ronauli untuk di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini karena kami boleh belajar bagaimana kami harus mencintai Tuhan dan bagaimana kami harus terus berharap kepada Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kami boleh menjadi orang-orang yang terus bergiat di dalam firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang boleh kami dengarkan, dan kami biarlah menjadi anak-anak pemuda yang boleh terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yang selalu melakukan Taurat Tuhan, yang selalu merenungkan firman-Mu dalam setiap segi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Saudara Ronauli.